Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mata kuliah analisis kualitas lingkungan, kuliah pertama dengan topik potret lingkungan hidup Indonesia. Sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah wujud dari di mana di dalamnya terdapat manusia yang memanfaatkan sumber daya alam untuk keperluan kehidupannya. Dan berdasarkan atas ukuran waktu hidup manusia, maka keberadaan sumber daya alam dapat dikelompokkan dua. Satu, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sedangkan berdasarkan atas ukuran waktu alam, maka sesungguhnya seluruh sumber daya alam yang ada dapat menjadi pulih kembali ke keadaan semula. Baik kurun waktu yang diperlukan oleh masing-masing kelompok jenis ini dapat melakukan dirinya sendiri. Adapun ciri khas sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah terdapatnya berbagai ragam ekosistem yang mampu menopang peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pendayagunaan sumber daya alam sebagai esensi kemakmuran rakyat dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukungnya dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup bagi pembangunan. Tata ruang nasional yang berwawasan Nusantara dijadikan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan agar penataan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam aman, tertib, efisien, dan efektif. Adapun permasalahan lingkungan hidup yang kita hadapi, pertama adalah permasalahan hutan. Hutan di Indonesia dapat mempengaruhi kelangkaan sumber daya alam. Pertama, adanya perambahan hutan, kegiatan perambahan hutan secara massal dan masif, atau kita kenal sebagai illegal logging. Kedua, adanya penebangan liar oleh peladang tradisional. Ketiga, adanya penebangan skala luas untuk mengkonversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit misalnya, menjadi perkebunan karet, menjadi lahan persawahan, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah adanya kegiatan penambangan liar atau illegal mining. Dan yang kelima, adanya kegiatan pertanian, peternakan, perikanan yang tidak mengikuti kaidah. Adanya eksploitasi kehidupan satwa liar, kemudian kebakaran hutan dan lahan, serta kegiatan lain sebagainya. Ini adalah foto pembalakan hutan, kemudian terjadinya. Kemudian permasalahan yang kedua, kita lihat di perkotaan dan di permukiman. Masalah pertama
adalah masalah kemacetan lalu lintas yang kita lihat di perkotaan. Kedua, keterbatasan dan kelangkaan sumber daya air bersih. Udara yang tercemar, kemudian daya dukung lingkungan tidak mampu menopang kehidupan dan jumlah manusia yang terlalu banyak. Ketiga, ketergantungan dengan daerah lain untuk mendapatkan sumber daya air. Kemudian produk pertanian yang tercemar. Yang kelima, masalah sampah yang sulit dipisahkan, pencemaran air dan udara. Yang keenam, masalah tingkat pengangguran yang tinggi dan tingkat urbanisasi yang tinggi dan lain sebagainya. Masalah genangan air atau banjir pada saat intensitas hujan tinggi, tutupan lahan yang tidak mampu dan drainase yang terhalang sampah, permukaan tanah, ini foto kemacetan lalu lintas dan banjir dan pencemaran udara. Ini masalah yang sering lihat perkotaan. Kalau kita coba menganalisis lingkungan sebagaimana ditayangkan pada gambar, khususnya pada gambar banjir, apa yang dampak negatif apa yang kualitas maupun kualitas kesehatan. Pada saat banjir seperti ini, air ini tentunya akan masuk ke dalam lubang septic tank. Kita Tamrin, genang banjir. Dan permasalahan lain yang terkait dengan lingkungan hidup, maka sesungguhnya perilaku buruk masyarakat dalam mengelola sampah hingga menutup permukaan saluran air dan bahkan badan sungai. Kemudian pencemaran udara oleh kegiatan industri, kendaraan bermotor, serta penggunaan bahan bakar untuk memasak di rumah tangga ikut andil memperburuk kualitas udara dan higien di kita lihat ini adalah lahan, kemudian kebakaran hutan. Lalu, apa solusi untuk mengatasi masalah? Pertama kali adalah melaksanakan aturan hukum. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengamanatkan kepada kita seluruh komponen masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup baik. Lingkungan hidup adalah sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan serta makhluk hidup lainnya. Perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup harus diupayakan secara sistematis, terpadu, dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan, cegah terjadinya pencemaran dan atau yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,
pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dengan melakukan kegiatan pembangunan yang menganut prinsip pembangunan berkelanjutan, tindakan sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati, non-hayati, yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Sedangkan pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh diri ya, sehingga melampaui baku mutu yang telah ditetapkan. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati yang melampaui kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana, kesinambungan ketersediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragaman. Selanjutnya, perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia, sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global, dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamnya yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. Perubahan iklim itu adalah climate change, antara lain terjadinya perubahan suhu, kelembaban, curah hujan, dan jumlah hari. Perubahan komposisi atmosfer antara lain NO2, SO2, pH, Pb, CO, CO2, dan sebagainya. Di bagian terakhir, saya sampaikan kuis yang harus kita jawab, diskusikan dengan pertanyaan, mengapa keanekaragaman hayati atau yang kita kenal dengan biodiversity? Mengapa biodiversity yang tinggi mampu memberikan kualitas hidup yang tinggi? Coba Anda berikan contoh. Ya, keragaman hayati yang mampu memberikan lingkungan hidup yang sebagai contoh
salah satu keanekaragaman hayati yang kita lihat di dasar laut. Sekarang si pen, koloni laut yang dikelompokkan dalam octocoral atau soft coral, sekarang ini biasa ditemukan di perairan tropis atau sedang, ya. Biasanya berada di 6.000 latitude. Demikian kuliah kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.